Sorry. Ada yang kelewat. Ya, jadi saya kembali lagi ya. Di ayat 2 dikatakan bahwa katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pihahirot. Jadi ada perkenanan Tuhan di di area tersebut. Terkadang mungkin kita sudah lewat batas dan Tuhan mengingatkan kita, yuk kembali. Ya, saudara mungkin di dalam kehidupan rohani saudara, saudara sudah melewati sesuatu yang Tuhan berbicara dalam hidup saudara, tapi saudara tidak memperhatikannya dan Tuhan menginginkan kita itu kembali. Butuh ketepatan dalam sebuah namanya mujizat yang Tuhan ingin nyatakan untuk nyebrang masuk dalam sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, saudara tahu kalau kita hidup melewati batas perkataan Tuhan, kita akan balik muternya itu akan lebih jauh. Contoh waktu kita saya pernah namanya ke Surabaya ya, naik mobil waktu itu zamannya corona. Waktu zamannya corona saya dari Jakarta menuju Surabaya, sebenarnya tidak boleh untuk namanya menuju kota tersebut karena di tol tuh semua ditutup semua sama polisi waktu itu. Tapi karena ada yang urgent kami harus melangkah ke sana, akhirnya kita pergi. Nah, waktu kita pergi sampai di sana dijegat, lebih tepatnya di Kota Ngawi. Di Kota Ngawi saya dijegat, akhirnya saya muter. Saudara tahu waktu saya muter itu bisa 1 sampai 2 jam untuk ke titik yang sama. Nah, saudara perhatikan kalau kita perkataan Tuhan, misalnya Tuhan bicara gini, berpuasa, terus kita melanggar, terobos, nggak mau puasa dan lain sebagainya. Atau Tuhan berbicara, stop sampai di sini. Tapi kita melawan perkataan-perkataan Tuhan yang kita sudah tahu bahwa ini tidak boleh untuk dilanggar. Nah, waktu saudara melanggar itu semua, Tuhan suruh kita kembali. Itu prosesnya akan lebih berat daripada yang di awal. Nah, daripada itu ketaatan itu penting. Karena apa? Dalam sebuah penyeberangan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dia pun juga harus dengan posisi yang tepat untuk nyebrang masuk dalam tanah perjanjian. Ya, di sini saudara harus perhatikan bahwa kehidupan saudara di dalam kekristenan itu perlu namanya sebuah ketepatan yang Tuhan mau, bukan apa yang saudara mau, bukan apa yang pikiran saudara mau, bukan namanya keinginan saudara, tapi yang Tuhan mau. Saudara tahu waktu saya juga berjalan di dalam pelayanan sekian belas tahun dan saya harus berhenti dan saya harus memulai ini semua dari nol kembali. Ini bukan pekerjaan yang gampang buat saya secara pribadi. Tapi saya harus namanya mengikuti perintahnya dia. Dan jangan sampai saya melewati batas-batas perkataannya dia. Karena apa? Itu akan muter kembalinya akan lebih jauh. Ya, saudara lanjut di ayat ketiga. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di ayat 4 bicara tentang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara mau kemuliaan Tuhan, mujizatnya Tuhan, coba angkat tangan. Ya, saudara pasti mau namanya mujizat yang Tuhan mau. Betul tidak? Ya kan? Ya, saudara yang di rumah berkatakan amin, coba. Ya. Tapi saudara harus tahu di ayat 3 sampai 4 ini, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, di padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Saudara mau kemuliaan, musuh akan serang kita tuh gila-gilaan. Masalah akan membuat kita itu tertekan begitu hebat, baru kemuliaan Tuhan itu muncul. Ya, jadi jangan minta kemuliaannya dulu. Ada yang namanya Tuhan izinkan dia. Ayat 4, Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Tuhan yang mengizinkan kita itu mengalami proses tekanan yang begitu kuat. Nah, orang kalau mengalami proses tekanan yang begitu kuat, orang lebih cenderung ke lari. Pengen kemuliaannya tapi nggak mau prosesnya. Pengen mujizatnya tapi nggak pengen namanya mengalami penderitaannya. Nah, bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian, tanah kemuliaan, tanah kesuburan dan sebagainya. Dia harus dikejar dulu oleh Firaun. Dan bahkan Tuhan sendiri yang mengizinkan hati Firaun dikeraskan. Malah rasanya mungkin Tuhan bisikin hati Firaun. Firaun lu kejar tuh Israel tuh. Saudara jangan berpikir bahwa pingin mujizat tapi tanpa proses. Kita tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang cinta proses, bukan cinta keinstanan. Mau sesuatu tuh yang gampang, plak 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 plak.
langsung terbuka semuanya. Saya belum pernah namanya melihat ya dari contoh proses hamba Tuhan. Hamba Tuhan mau besar kayak apapun, semuanya itu pasti dididik dari bawah, dari nol, nggak ada yang langsung penuh kemuliaan tuh, nggak ada. Nah, kita dalam kerohanian saudara dan saya perlu memahami ini semua, bahwa kita hidup itu bukan soal kemuliaan saja, ada didikan supaya kemuliaan Tuhan yang kita terima, kita tidak jadi sombong, tidak jadi arogan, tidak namanya jadi mentang-mentang. Kita tahu orang dunia kalau dibuat, maaf ya, kalau misalnya dari miskin tiba-tiba kaya raya, dia lupa diri, mungkin jadi sombong, jadi arogan dan lain sebagainya. Ya, jadi dikejar musuh dengan kekuatan penuh loh, bukan dengan separoh-separoh. Pada masanya Mesir itu begitu kuat. Ya, kita tahu itu adalah sepeninggalan Yusuf, 400 tahun kemudian diperbudak dan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan itu sendiri, dan dalam posisi itu bangsa Mesir dengan bangsa yang penuh dengan kekuatan. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin Amerika. Ya, jadi bukan namanya bangsa yang biasa-biasa, diserang dengan kekuatan penuh, ditekan dengan kuat. Mungkin saudara mengalami fitnahan, wah yang kayak begini fitnahannya udah buat rohani saya meleleh. Tuhan buat apa ya? Lebih fitnah lagi. Lebih kejam lagi. Lebih lagi. Supaya apa? Kita terus nempel sama Tuhan. Supaya kita mau, Tuhan, gue mau lihat kemuliaan-Mu. Melihat kemuliaan Tuhan itu tidak serta-merta itu membuat kita itu jadi sesuatu itu yang mungkin tinggi hati, enggak. Waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, kita justru harusnya bersyukur. Tuhan, thank you Lord, Engkau jadi penolong yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi siapa sekalian yang mau masih kemuliaan Tuhan? Ya, angkat tangan. Ya, proses, terima prosesnya. Jadi jangan mau kemuliaannya. Mungkin harga diri saudara yang perlu diproses Tuhan. Mungkin kesombongan saudara, mungkin perkataan-perkataan saudara yang perlu diinjek-injek Tuhan juga. Mungkin harga diri, mungkin waktu saudara hidup dalam sebuah kemegahan ya. Maksudnya gini, saya waktu pertama kali kenal Yesus di 2010, saya udah kenal Yesus, tapi saya belum terima Yesus. 2011 saya terima Yesus. Waktu saya masuk dalam proses Tuhan, saya tuh sampai ngalami namanya kelaparan luar biasa. Kelaparan, saking saya tuh nggak punya uang untuk makanan pada masa itu. Saya itu puasa Ester, jadi sambil puasa, sambil cari Tuhan, ya sama. Jadi maksudnya nggak ada uang juga untuk namanya buat beli makanan, nggak ada. Saya mengalami namanya proses dan penderitaan sebenarnya. Tapi saya tetap pilih Tuhan. Bukan makanan, bukan uang yang saya pilih, tapi Yesus yang saya pilih untuk saya melihat kemuliaannya Dia. Dan sampai hari ini saya titik di tempat di mana saya berdiri saat ini, saya begitu melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya lewatin proses baru kemuliaannya terjadi. Nah, itu juga terjadi sama saudara nanti. Ya Tuhan. Ya, sekarang kita lanjut ke ayat 5. Ya, di dalam kemuliaan Tuhan ada namanya dikejar musuh ya. Di ayat 5, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat 6, kemudian ia memasang kereta dan membawa rakyatnya serta. Ayat 7, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Saudara tahu, bangsa Mesir itu kalau yang saya pernah dengar cerita dari beberapa orang ya. Bangsa Mesir itu sekarang saya bicara sekarang itu, bangsa Mesir itu bangsa yang sekarang sangat jorok. Yang pernah saya dengar dari beberapa orang yang sudah melangkah ke sana, saya sendiri belum pernah, ya doakan supaya saya berangkat juga. Ya, tapi saya banyak dengar dari kesaksian beberapa orang, di Mesir tuh jorok setengah mati. Saya pikir kenapa ya? Padahal pada masa kejayaan yang bangsa Mesir itu bangsa yang terhormat. Tahu tentang didikan. Tapi saudara harus perhatikan bahwa pada masa yang di Laut Merah dibelah, orang-orang pilihannya itu mati semua. Jadi orang-orang yang terbaik ya. Orang-orang yang sangat tangkas yang disuruh Firaun itu untuk kejar bangsa Israel. Ya, di ayat 5 dan 7, diserbu bukan separuh tapi seluruh bangsa yang terbaik daripada Mesir itu ngejar bangsa Israel. Hari-hari ini saya banyak dengar tentang namanya bencana yang akan terjadi di depan. Saya sendiri beberapa hari yang lalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu,
Saya pernah mimpi, penglihatan dalam mimpi itu saya melihat banjir bandang. Dan setelah berapa hari saya mimpi itu ternyata Brazil banjir bandang. Dan beberapa hari yang lalu lagi, belum lama ini sekitar seminggu yang lalu saya lagi tidur lagi, saya bermimpi tentang asap ke bulan itu naik. Saya pikir ini asap apaan? Apa orang lagi bakar sate gitu atau kambing gitu. Tapi ini kebulannya tuh asapnya tuh membumbung sangat besar sekali. Dan tidak lama saya besok harinya atau 2 hari kemudian saya nonton berita Gunung Merapi meletus. Hal yang pernah saya sampaikan minggu lalu adalah iblis itu akan serang kita dengan sepenuh segenap hati. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, setan pun tahu bahwa rohani saudara itu di level mana dia akan serang dengan kekuatan penuh untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saudara kalau nggak melekat sama Tuhan, saudara kalau tidak memilih namanya Tuhan dari segala-gala kehidupan saudara, saudara akan gampang namanya jenuh rohani, mati rohani, mungkin mengalami namanya kejatuhan kembali. Karena apa? Saudara harus perhatikan, musuh tidak akan namanya menyerang dengan pelan-pelan ataupun separuh-separuh kekuatan dia akan serang penuh. Kelemahanmu di pikiran, dia akan serang kamu di pikiran. Kelemahanmu maksudnya kedagingannya mungkin nonton, dia akan serang kamu supaya kamu malas berdoa. Kelemahan kamu mungkin malas berdoa juga ataupun menyembah Tuhan, malas lah dan lain sebagainya. Dia akan serang kita di titik-titik di mana lemahnya kita. Dan itu akan mengerikan untuk daripada anak-anak Tuhan. Saat Tuhan Yesus datang, jangan sampai kita nggak siap. Ya, Firaun akan kejar kita tuh gila-gilaan. Ya, jadi jangan menganggap enteng pada masa hari-hari seperti sekarang ini. Karena kita perlu namanya dengan kuat mencari Tuhan. Roh kita itu perlu hidup. Apapun masalah saudara, pergumulan, tekanan, apapun serangan yang baik fitnahan, baik segala perkataan mungkin yang kita dikutuk-kutukin dan sebagainya. Buat kita itu berdiam diri di hadapan Tuhan supaya kita lihat kemuliaannya Dia. Ya, iblis akan serang kelemahan kamu. Sadar tidak sadar, rohmu harus diperhatikan. Sangat penting itu buat kita. Saudara perhatikan lah, roh saudara itu lagi kondisinya yang bagaimana. Lagi melamun, atau lagi kurang sentuhan Tuhan, jamahan. Baca firman, baca kebenarannya Dia. Saya dari 2013 sampai 2023 ini tepat 10 tahun ya. Baca Alkitab saya tidak pernah bolong. Bukan gagah-gagahan saya untuk namanya menceritakan ini semua. Tapi saya tahu dengan inilah saya mencintai Tuhan. Dengan saya baca kebenaran inilah membuat passion saya, roh saya itu hidup kembali. Karena apa? Firman itu kan selalu baru. Nggak pernah namanya satu ayat bisa namanya menceritakan yang pewahyuannya berbeda-beda. Ya, jadi perlu namanya saudara memperhatikan. Di level ini musuh akan serang kita dengan yang terbaik. Dan saudara kalau tidak dengan yang terbaik dalam roh saudara, saudara akan roboh. Ya, di ayat 8, yuk kita lanjut. Biar kita cepat selesai kali ya. Di ayat 8, yuk kita baca kembali. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ya, saudara tahu, tadi ya di ayat 4, Firaun akan kejar bangsa Israel. Di ayat 8 pun ini double porsi nyerang. Dan Tuhan yang akan mengizinkan itu semua supaya apa? Kok Tuhan rasanya kayak jahat ya untuk namanya membiarkan proses ini terjadi. Tuhan tahu model kita tuh bagaimana untuk dididik. Kita ini modelnya bagaimana tuh Tuhan tahu persis dan jangan pernah ngajarin Tuhan tentang proses. Dia lebih tahu daripada apa yang saudara tahu. Dia lebih bisa memikirkan jauh di depan daripada apa yang saudara pikirkan. Yang mungkin cuma selangkah 2 langkah, dia akan berpikir tentang puluhan tahun di depan. Saya pernah bicara tentang potensi di hari Minggu kemarin. Ya, potensi di dalam diri saudara itu nggak ada yang tahu, cuma Tuhan. Daud waktu ngalahin Goliat umur mungkin 16-19 tahun. Dengan model seperti itu dia bisa ngalahin Goliat yang jago perang. Ya, dengan urapan, dengan kuasa Tuhan dia bisa kalahkan Goliat. Dengan potensi yang ada daripada Daud, dia dibuat naik jadi raja. Ya, jadi jangan berpikir tentang proses yang kita terima, yang kita alami di dalam Tuhan, ini bukan hal yang nggak baik, baik buat kita. Kadang-kadang waktu saya mengalami proses dan tekanan yang begitu kuat ya. Saya cuma berdoa kadang-kadang sambil nangis gitu ya. Tuhan, aku percaya ini baik buat hidupku, ini baik buat hidupku.
Yo, coba saudara katakan, Tuhan ini baik buat hidupku. Ya, bilang Tuhan ini baik prosesnya buat hidupku. Ya, karena kalau saudara nggak namanya diproses, percayalah hidup kita itu liar. Roh kita itu perlu namanya diarahkan, bukan semau kita, tapi maunya Tuhan. Ya, di sini di ayat 8 dibicarakan tentang Tuhan akan di ayat 8 tadi. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tuhan memimpin bangsa Israel dan dinaikkan. Kalau saudara diproses pasti kan harus rendah hati dong. Ya, nggak ada namanya tinggi hati. Di sini Tuhan naikin. Tuhan akan naikin orang yang rendah hati, bukan yang tinggi hati. Kalau udah tinggi ngapain dinaikin lagi? Ya, kalau saudara mengalami proses, perhatikan roh kita. Ini masih sombong apa enggak? Masih arogan masih apa enggak? Tukang marah apa enggak? Pikiran kita ini masih negatif apa enggak? Perlu direndahkan serendah-rendahnya supaya apa? Tangan Tuhan angkat kita naik. Saudara mau naik? Rendahkan hidup saudara di hadapan Dia. Dan jangan berpikir bahwa semua apa yang saudara lakukan, wah saya sudah rendah hati. Biar kacamata Tuhan yang melihat, udah rendah apa belum? Karena kalau belum rendah ya Tuhan injak sampai ke bawah. Supaya apa? Supaya saudara dinaikkan. Karena saya, Regi kemarin cerita. Ya, waktu kemarin kita pelayanan di BSD, Regi cerita. Kenapa bisa punya pasangan seperti saya? Kan saya umur sama istri saya Regi 11 tahun. Regi pernah dibicarakan sama orang katanya begini, wah lu kalau nikah mah lu pasti nikah sama duda. Dan dia mendapatkan sebuah penghinaan gitu dan direndahkan. Nah, waktu dia mengalami namanya direndahkan orang, dia berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya aku akan nikah dengan orang Chinese, umurnya jauh di bawahku. Dia ngomong secara detail, jago masak. Saya sebenarnya nggak jago-jago masak, jagoan KFC, jagonya ayam. Tetap dia jagonya ayam. Ya, ya saudara harus perhatikan. Nah, kenapa dia Regi akhirnya mengalami namanya sebuah mujizat dan kemuliaan. Saudara harus perhatikan bahwa direndahkan itu sakit sebenarnya. Siapa di sini yang mau direndahkan? Gak ada yang mau. Tapi Tuhan mau. Kita nggak mau, tapi Dia mau. Kalau saudara nggak mau namanya direndahkan, jangan ikut Tuhan. Tuhan itu perlu penuh dengan proses. Saya belum pernah melihat orang yang ikut sungguh-sungguh sama Tuhan, itu nggak ngalamin itu. Mau dipakai Tuhan, mau mengalami ini, mengalami itu dan sebagainya. Perlu ditindas. Supaya apa? Hidup saudara dibawa naik. Ya, dibawa naik itu luar biasa enaknya. Tapi yang gak enak, proses. Kenapa? Oke, ya saya lanjut ya di ayat 10. 9 ya, sorry. Ini agak repot nih soalnya catatannya di mana, Alkitab di mana. Ya ayat 9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, di sini ada perkataan di ayat 10, saudara harus perhatikan ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Waktu saudara melihat sesuatu di depan dan saudara melihat ke belakang, ya bangsa Israel di sini dikatakan bahwa dia menoleh ke belakang dan lihat bangsa Mesir serbu bangsa Israel, dia mulai ketakutan. Ada banyak iblis itu mancing kita untuk melihat ke belakang supaya hidup kita tuh pahit. Nah, saudara harus perhatikan, menang atas kepahitan itu penting. Menang atas segala namanya masalah di belakang saudara yang membuat hidup saudara jatuh. Ya contoh ya, kadang-kadang saya kayak iblis itu mempengaruhi hidup saya itu kalau kadang-kadang nginget masa-masa suram saya. Lu kan dulu begini, dulu kan lu mengalami kejatuhan, dosa ini. Wah langsung tak kebas semua. Saya bilang sama iblis, hey iblis lu diem. Masa saya dosa dan sebagainya sudah Tuhan tanggung. Dan saya harus hidup di depan bukan di belakang.
Dan saya sering mengajari ketemu ya jiwa-jiwa ya. Waktu kami saya sama Regi itu kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Ada sering kali perkataan begini, mungkin saudara juga mengalami ya, di mana berkata begini, saya ini nggak layak di hadapan Tuhan. Ya, saudara siapa yang pernah mengalami kayak gini? Ya, angkat tangan. Ya, kalau saudara pernah mengalami semua hal yang seperti itu, ya, itu setan tuh membuat kita itu menoleh ke belakang sebenarnya. Penting nggak buat Tuhan buat kita menoleh ke belakang? Nggak penting sebenarnya. Yang Tuhan mau itu kita maju ke depan, ngadep ke depan, nggak usah lihat yang di belakang. Masa lalu kita mau borok, mau busuk kayak apapun, Tuhan gak pernah mau peduli. Tuhan peduli waktu kita mau jalan ke depan sama dia. Dan saudara mau ngapain sama dia. Itu yang penting. Gak usah menoleh ke belakang. Pikirin apa yang Tuhan mau, bukan pikirin yang di belakang. Itu udah gak berguna semuanya. Sampah. Tapi iblis akan terus namanya membuat kita menoleh dan terus menoleh. Mikirin dan merenung dan mungkin bengong dan lain sebagainya. Dan itu kerjaannya dia untuk supaya kita jatuh. Ya, menoleh membuat dia ketakutan. Bangsa Israel waktu menoleh ke belakang dia takut dan gentar. Ya. Kalau dia menoleh, waktu dia menoleh, ada kekuatan. Mending, nanti menoleh dengan mengalami ketakutan. Menoleh masa lalu, kalau saudara yang mengalami ketakutan yang begitu kuat, tinggalin kebiasaan menoleh. Tinggalin kebiasaan yang tidak baik. Tinggali kebiasaan yang buruk membuat roh kita itu turun. Kita perlu upgrade roh, bukan turun roh kita. Ya, saudara harus perhatikan, menoleh itu perhatikan cara pikir saudara. Berpikirlah seperti apa yang Tuhan mau. Ya, saya pernah namanya mengalami kepahitan begitu luar biasa terhadap orang tua saya sendiri. Ya, waktu saya terima Yesus, saya mengalami yang tidak enak. Saya mengalami sendiri dan tidak ada yang menolong termasuk orang tua saya sendiri. Waktu saya mengalami itu semua, saya pahit hidup saya, seriously. Saya pahit bukan main. Karena apa, waktu saya belum terima Yesus ya hari itu ya. Waktu saya belum terima Yesus, orang tua saya kalau ada apa-apa itu cari saya dan sayalah yang jadi penolong dia. Tapi waktu saya mengalami kesulitan dan kesusahan, saya itu rasanya saya ditinggal gitu. Dan waktu saya menoleh ke arah itu, saya mengalami namanya kepahitan begitu luar biasa. Nah, bagaimana saya mengalami pemulihan, Roh Kudus yang tolong saya. Roh Kudus yang memberi saya kekuatan untuk ngampunin orang tua saya. Mengampuni semua orang-orang yang menyakiti hidup saya. Dan sejak itu saya menang atas namanya sebuah kepahitan. Ya, saya nggak tahu saudara mengalami sesuatu yang pahit ataupun penderitaan yang apapun. Selama kalau itu iblis terus pancing, saudara harus waspada. Ini bukan hari-hari yang akan lebih gampang di depan. Ya, Tuhan sudah mau datang, kita harus mempersiapkan diri kita dengan kuat. Ya, menoleh itu bicara namanya perjalanan yang menyakitkan di belakang. Kadang untuk kamu justru bisa ketemu Tuhan. Kalau hal itu memang Tuhan izinkan ya, kita mengalami kepahitan, mengalami penderitaan, mengalami namanya sebuah kejatuhan dan lain sebagainya. Ujungnya kita ketemu Tuhan, itu baik buat kita. Tapi kalau itu untuk menjatuhkan kita, wah hati-hati. Enggak semuanya hal yang kita pikirkan itu baik buat kita. Lebih baik kita mikirin apa yang di depan. Ya, kita lanjut ke ayat 11 ya. Di ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saya lanjut ke ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, di ayat 11 ini bicara tentang namanya orang Israel merasa hidup di Mesir itu enak. Karena dia belum masuk namanya sebuah perjanjian, belum masuk dalam tanah Kanaan yang jauh lebih enak daripada tanah Mesir itu sendiri. Janji Tuhan itu, saya udah ngalamin janji Tuhan. Saya sudah mengalami namanya dinubuatin jadi. Karena banyak orang dinubuatin tidak jadi apa-apa. Dinubuatin banyak lebar, bla 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 bla. Tuhan ngomong A, ngomong B, ngomong C, terjadi nggak sama hidup saudara? Nah, saudara harus perhatikan. Karena apa? Hal yang mungkin saudara lihat, mesti lihat yang di Mesir, bukan lihat yang akan menjadi tanah perjanjian, tanah yang saudara akan tempati. Tanah perjanjian
Itu enak. Waktu saya mengalami proses 9 tahun, tahun ke-10, tahun ke-11 saya menikmati tanah perjanjian. Tuhan janji A, B, C itu saya menikmati semua itu. Dan sekarang masuk proses lagi untuk masuk next level yang berikutnya. Nggak gampang, tapi saya percaya ini semua terus dilatih Tuhan untuk supaya kita jadi strong, jadi tentara-tentaranya yang ajaib. Ya, saudara harus perhatikan bahwa di ayat 11 ini, orang Israel itu masih merasa Mesir jauh lebih baik daripada tanah yang Tuhan janjikan. Kalau saudara belum mengalami namanya sebuah perjanjian di hadapan Tuhan, saudara nggak akan bisa bedain mana yang baik, mana yang tidak baik. Wah, ini mati sebentar. Ya, di ayat 11 masih bangsa Mesir itu bangsa namanya bangsa perbudakan. Ya, cara pikir saudara kalau masih mengalami sebuah perbudakan ya. Perbudakan itu yang bagaimana sih? Ya, saudara mau mulai sesuatu yang di dalam Tuhan, contoh yang paling gampang ya. Misalnya saudara lagi melayani, terus tiba-tiba disuruh doain orang. Nah, saudara kira-kira rasanya gimana? Atau ada tetangga saudara kesurupan. Ya, tetangga saudara kesurupan, terus adanya saudara doang nih. Udah kenal Yesus kan? Nah, kira-kira saudara bagaimana? Maksudnya masih mau doain apa kita panggil hamba Tuhan? Ini mati ya? Ya, terus jalan ya. Oh, masa sih? Sebentar ya. Oh, gerak ya. Oke, ya. Perbudakan itu membuat kita itu tidak pernah bisa maju. Ada yang gak gerak ya, tapi udah tak teruskan aja. Ya, jadi perbudakan itu hal yang membuat kita itu tidak pernah melangkah yang Tuhan mau. Contoh, di saat ada orang kesurupan, terus kita gak berani doain, itu perbudakan secara pikiran kita. Perbudakan itu menjadi perhambaan yang iblis mau, yang setan mau. Dan saudara gak ngapa-ngapain pada akhirnya. Nah, rasa malu, rasa minder itu juga perbudakan di hidup saudara dan kehidupan rohani saudara dan saya. Tapi hari ini, waktu saya berdiri di tempat ini, saya kemarin minggu lalu saya bercerita, saya ini orang yang paling takut namanya berdiri di tengah-tengah banyak orang memperhatikan, apalagi Zoom kayak begini itu bagi saya juga mengerikan sih sebenarnya. Tapi saya harus maju untuk ngalahin namanya sebuah perbudakan di dalam pikiran saya. Itu baru pikiran, belum perasaan, belum tindakan. Ya, gampang marah itu juga diperbudak. Bagaimana untuk namanya saudara juga harus meredam hati saudara biar Roh Kudus yang ambil alih, bukan emosional kita lagi yang ambil alih. Itu pun juga perbudakan. Ya, kita akan masih melihat, wah, karakter saya yang lama itu masih lebih baik daripada karakter yang Tuhan mau bentuk. Ya, kepahitan didiemin terus menerus itu pun diperbudak iblis. Karena tidak ada orang kepahitan masuk surga. Orang kepahitan disuruh Tuhan apa? Huknya ya, bahasa Tuhan nih kalau dulu kami diajar ya. Saudara harus mengerti namanya bahasa Tuhan atau namanya aturan Tuhan. Di saat kita disakitin, kita harus ngampunin. Kalau dunia kita disakitin, bacok aja orangnya, itu dunia. Ya, itu perbudakan daripada dunia untuk orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Tapi kalau kita mengenal firman Tuhan, kita disakitin. Nah, bahasa Tuhan itu apa? Ampunin apapun rasa sakitnya. Difitnah, tetap diem, nggak usah balas fitnah. Jadi kalau kita balas sampai fitnah kembali, perbudakan juga masih terjadi di dalam hidup saudara. Ya. Bangsa Mesir itu bangsa yang dimana memperbudak bangsa Israel. Ada banyak anak-anak Tuhan itu mengalami perbudakan yang tidak pernah lepas. Karena apa? Harus dikenali dulu dari diri kita. Dulu waktu saya baru-baru tobat ya, baru-baru terima Yesus, saya itu sampai bikin agenda. Tahun ini saya harus kejar apa? Ya, saya sampai kejar namanya bahasa roh itu tak kejar. Wah, tahun ini saya harus namanya mengalami pemulihan hati. Biar tidak ada kepahitan di hidup saya dan saya harus mengalami namanya diberkati secara ekonomi. Itu pun tak kejar semua. Sampai saya bikin kayak agendanya. Tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini saya kejar ini, tahun ini saya kejar itu. Supaya apa? Perbudakan itu semua menyingkir daripada hidup kita. Jangan pernah namanya hidup yang lalu kayaknya lebih enak ya, tidak akan lebih baik. Kalau saudara udah ngalamin namanya tanah perjanjian Tuhan, kamu akan melupakan apa yang di Mesir itu, seriously.
Saya aja sampai sekarang aja kalau bisa mengalami namanya berkat daripada Tuhan, saya bilang saya nggak akan bisa mau melihat lagi itu dulu saya punya usaha begini begitu dan sebagainya. Saya udah nggak, saya bilang ini yang the best yang pernah saya alami dalam kehidupan saya sepanjang saya mengalami hidup. Kenapa? Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Ya di tahun 2012 saya pernah dinubuatkan seorang hamba Tuhan ya dari India. Hamba Tuhan itu bilang begini, suatu hari kamu akan bermain keyboard. Saya waktu dinubuatin seperti itu saya ketawa. Kenapa ketawa? Karena nggak percaya. Itu pun diperbudak sebenarnya. Karena apa? Hal-hal yang mustahil itu Tuhan akan taklukkan. Kalau kita nggak percaya, itu perbudakan ketidakpercayaan kita sama Yesus. Ya, pikiran saudara itu sangat berpengaruh. Kalau saudara nggak tundukin dengan firman, ya dengan firman, ya saudara nggak mustahil untuk percaya dia. Makanya perlu baca every day. Bukan berarti saya hidup sekarang sempurna dan sebagainya ya, namanya manusia tetap ada namanya kekurangan, tapi saya merasa saya jauh lebih baik daripada apa yang sebelumnya. Ya, waktu saya dinubuatin nih, kamu akan main keyboard, saya lihat jelas kamu itu main keyboard, main gitar, main musik, bahkan tulis lagu katanya. Di tahun 10-11 tahun yang lalu. Saya waktu dinubuatin hal begitu, saya jujur saya ketawa seperti Sarah ketawa dinubuatin bahwa malaikat Tuhan bilang, kamu akan hamil tahun depan, kamu akan punya anak. Sarah apa? Ketawa, nyengir deh, hihihi di hati. Saya pun sama sebenarnya. Ya, coba saudara yang hari ini mungkin nggak bisa main musik, terus dinubuatin hamba Tuhan. Kamu saya lihat main drum dan sebagainya. Wah, main drum, mukulin orang sering Pak, kalau main drum sih kayaknya mustahil. Ya, jadi saudara juga harus perhatikan. Ya, waktu saya dinubuatin itu, saya sambil tidak percaya, merendahkan juga. Akhirnya saya pulang. Nah setelah berapa tahun kemudian gitu ya, di roh saya itu begitu kuat untuk namanya selang 1 tahun kalau nggak salah. Begitu kuat kok saya mau beli gitar gitu loh. Beli gitar, hari itu saya nggak bisa main musik. Tidak bisa main gitar. Saya bilang sama istri saya, Regi, ada duit berapa kita? Sekian, yuk kita beli gitar yuk. Lu mau latihan? Mau coba. Karena apa? Terngiang-ngiang dengan nubuatan itu. Tapi di roh saya sendiri juga saya harus kayak digerakkan untuk beli. Akhirnya saya beli. Saya jam 4 pagi, subuh-subuh main gitar. Lagunya Bapa Engkau baik. Nyanyinya nggak langsung begitu. Jadi kayak main genjrengnya Bapa Engkau baik. Untung Yesus baik. Coba kalau yang kita yang denger lu nyanyi apa puisi. Ya, jadi saya latihan untuk namanya menghidupi apa yang dinubuatkan oleh hamba Tuhan atau Tuhan sendiri yang untuk berbicara pada saya. Saudara harus perhatikan nubuatan apapun yang saudara terima, yang nubuatan itu selalu harusnya baik. Ya, saudara baik. Kalau saudara nggak menghidupi, saudara nggak mempraktekannya, nggak akan terjadi apa-apa. Mau diomongin Tuhan kamu akan jadi raja, ya raja di rumah maksudnya. Ya, saudara juga harus perhatikan nubuatan itu perlu namanya pergerakan daripada saudara. Cara berpikir saudara yang diperbudak tidak akan bisa membuat namanya nubuatan itu digenapi. Ya. Jadi semuanya itu harus diperbarui dengan firman. Ya, seringkali orang, kemarin kami juga ngelayanin orang yang kejatuhan selingkuh, porno, ya, nonton porno, ketakutan, gampang khawatir. Seringkali itu yang saya temuin, kurang bersyukur. Ya, itu juga namanya perbudakan, keterikatan dalam setiap roh atau pikiran hati saudara. Itu pun juga perbudakan. Ya, dikit-dikit hutang. Nih sekarang banyak nih anak Tuhan tuh begitu. Buntu nih, wah pinjol aja langsung dah yang gampang. Ya kan? Tinggal KTP begini, KTP udah langsung duit cair, ya kan? Dikit-dikit pinjol itu juga diperbudak oleh hutang. Sampai kapanpun saudara akan punya hutang selama-lamanya. Dikit-dikit main judi. Nah itu juga namanya diperbudak. Saudara harus lepas dari perbudakan. Karena apa? Orang bilang begini, Yesus sudah mati di kayu salib. Yes, amin, saya juga mengaminkan. Tapi saudara ada peperangan secara pribadi untuk melepaskan itu semua daripada ikatan iblis. Ya gampang tersinggung. Dikit-dikit marah. Ditegur tersinggung. Dinasehatin tersinggung. Kucing lewat tersinggung, ya kan? Sering kali saya nemuin orang Kristen ini dikit-dikit tersinggung, mau jadi apa saya bilang.
Kalau Tuhan proses kita itu membentuk kita itu benar-benar sampai dibejek, sampai namanya rasa tersinggung itu udah kalau perlu mati rasa sekalian. Diomongin, terserah deh lu mau ngomong apalah, saya nggak mau denger gitu. Ya sampai namanya saudara harus perhatikan itu semua terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan loh. Ini kemarin nih saya ketemu lagi orang Kristen, anaknya anaknya agak kurang waras karena depresi begitu kuat ya, akhirnya kegangguan jiwa ya, dia seorang laki-laki tinggi besar ya, karena dia ya nggak tahu lah ya, dia udah berdoa dan lain sebagainya tapi nggak ada hasil. Akhirnya apa, ditawarin tetangganya, yuk kita ke dukun aja katanya. Oh iya boleh lah, kan sama-sama ke Tuhan ini katanya. Dukun kok Tuhan, saya bilang. Serius. Mungkin saudara yang di daerah-daerah juga masih banyak yang modelnya seperti itu. Dikit-dikit apa, ke paranormal, orang pinter. Dia yang pinter, kita yang bego gitu loh. Ya, saudara harusnya lebih pinter daripada si orang pinter itu. Karena kita hidup di dalam Tuhan, dia yang pegang segala hikmat, kepintaran itu semua punya dia. Ya, orang pinter kita bodoh-bodohin harusnya. Kenapa? Kuasa Tuhan itu menaklukkan semua kepintaran manusia. Ya, di ayat 13 ya, langsung yuk biar kita selesaikan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 ini firman banyak orang suka. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya kalau perhatiin ayat 14 ini, ya, anak-anak Tuhan itu paling seneng yang dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan yang disuruh kerja. Ya, konsepnya tidak seperti itu. Saudara harus perhatikan, Musa itu dekat sama Tuhan. Dia punya karunia dan lain sebagainya mungkin ya. Ya, jadi dia bisa dengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Ya, kan kadang Musa itu punya karunia nabinya Tuhan. Ya. Jadi saya di sini tidak menemukan Tuhan itu memerintahkan Musa untuk bicara seperti itu. Saya jadi berkesimpulan begini, Musa ini bernubuat. Tetapi berkatalah Musa, ya kan di sini berkatalah Musa, bukan Tuhan berkata kepada Musa. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Orang yang intim sama Tuhan tahu keberanian itu dari mana. Nah, orang yang intim sama Tuhan itu, dia tidak akan mengalami gampang ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, putus asa. Ya, gampang digoyang, dikit-dikit putus ya, terus ya. Ya puji Tuhan masih terus. Ya jadi orang yang dekat sama Tuhan, mengalami keintiman sama Tuhan. Ya saudara tahu Musa 40 hari 40 malam berpuasa, tidak makan, tidak minum. Karena apa? Kemuliaan Tuhan membuat daging kita itu rontok semuanya. Saudara harus perhatikan gitu ya. Di sini saya tidak menemukan Tuhan berbicara sama Musa untuk janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dia bernubuat. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Banyak orang Kristen pengen namanya kalau disakitin dikit langsung ayat ini keluar. Tuhan akan berperang ganti kita. Kita akan diam saja. Saya bilang enggak, lu saudara diam makin ditindas justru. Tidak akan melihat namanya kemuliaan Tuhan. Ya, tadi dari ayat pertama sampai di ayat 13, sampai di ayat 12, saya sudah bercerita bagaimana bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan, bagaimana dia dikejar musuh dulu, ditindas dulu dengan rasa ketakutan, di pressure dan lain sebagainya, baru dia namanya melihat namanya kemuliaan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan itu bukan seperti yang di ayat 14 doang. Kita diem terus Tuhan bergerak. Nah kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain ya, ngalamin dulu prosesnya. Tidak ada namanya tindakan Tuhan. Jadi jangan bilang Tuhan yang akan berperang ganti kita. Saya mengaminkan itu, yes dan amin. Tapi saudara harus tahu, yang saya kenal, Yesus yang saya kenal, tidak ada namanya rohani kita itu diem. Nggak ada. Jadi kalau saudara menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan dengan model diem saja, sudah pasti jelas itu salah. Minimal saudara harus bergerak. Bergeraknya bagaimana? Ya berdoalah. Bangun keintiman, bagaimana bangun keintiman? Nah nanti tanya sama Bu Regi, bangun keintiman bagaimana? Nah tanya sama beliau.
Nge-freeze lagi ya? Masih terus? Ya, di ayat 13, Musa mempunyai karunia nabi. Tapi ada hal yang saya renungkan tadi pagi waktu saya eh, ya lagi ngapain saya juga lupa. Tapi saya merenungkan firman gitu ya. Tuhan, hari ini saya harus bawain firman apa? Ini panas di sini luar biasa. Ya ini kayak panasnya Gunung Sinai ini. Ya ada hal yang saudara harus perhatikan ini. Karena menurut saya dari semua yang saya mau sampaikan di sini, ini poinnya. Seberapapun kalau saudara punya karunia, yang mau karunia bernubuat, karunia peperangan, karunia mengasihi, karunia apapun di dalam setiap kehidupan saudara, karunia pendoa, karunia penyembuhan dan lain sebagainya. Tuhan bicara ini sama saya. Seberapapun kamu punya karunia, penglihatan, nubuatan, peperangan yang kamu ketahui, bicara tentang Tuhan, kamu tahu banyak. Ujungnya kamu harus menjadi pelaku firman dan memunculkan buah-buah roh kehidupan di dalam hidup saudara. Ya, dan saya saya lanjutkan. Kalau saudara punya karunia, ya, pengertian pemahaman tentang Tuhan, tapi saudara tidak jadi pelaku firman, itu saudara namanya hidup dalam manipulasi. Hidup dalam kebohongan. Karena Tuhan menuntut kita untuk jadi pelaku firman, untuk mengabarkan Injil, mendoakan orang, dan lain sebagainya. Dan itu harus ada buah yang baik dari hidup kita. Karena Tuhan tidak mempercontohkan kepada kita tuh hal-hal yang buruk. Dia mempercontohkan, dia memperlihatkan, dia memberi kita arahan tuh hal-hal yang baik. Apapun karunia saudara, mau dapat penglihatan kayak mimpi kayak apapun bentuknya, saudara harus jadi pelaku firman, bukan berdiam diri. Dan nunggu Tuhan melakukan segala mujizat belah laut, yang ada pala kita yang dibelah sama dia. Kenapa? Degilnya pala kita, otak kita untuk namanya berubah di hadapan Tuhan, itu penting. Ya, jadi saudara harus perhatikan ya, kasihlah yang terutama, yang saat ini ya, dulu saya ada pemahaman yang menurut saya sedikit keliru ya. Dan saya ketemu hamba Tuhan kemarin berapa hari yang lalu, setelah ngobrol, ada hal yang saya diketok Tuhan. Apapun tentang karunia, mau akhir zaman kayak apapun hari ini. Tapi memang ini yang paling penting, kasih kita itu jangan sampai kering, tawar, dan jadi beku. Karena kan kita tahu ya, Tuhan udah bernubuat bahwa masa-masa akhir, kejahatan akan semakin jahat, kasih akan semakin dingin. Ya, bukan panas, dingin. Ya, atau hilang. Ya. Saya diketok dengan ini, oh iya Tuhan. Saya mengerti tentang pemahaman tentang peperangan. Saya pernah lihat orang namanya pemetaan, saya pernah tahu namanya tentang doling, tentang penglihatan, tentang di saat saya menyembah, saya punya karunia namanya turunin api. Ya kan, tahu dari mana turunin api? Orang yang lain yang pada ngomong ke saya diteguhkan orang lain, bukan saya yang ngomong, tapi orang lain yang ngomong. Saudara, saya waktu berdoa begitu, ada api yang begitu kuat turun, dan yang ngomong bukan 1-2 orang, banyak yang ngomong sama saya. Tapi apa itu penting? Nah, waktu Tuhan ngomong sama saya, yang terpenting adalah kasih. Kasih Tuhan itu perlu namanya kita praktekkan untuk orang-orang baik percaya tidak percaya. Kasih itu harus nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3. Penempatannya harus di paling atas. Bukan soal iman. Iman itu penting, tapi yang terpenting adalah kasih. Kasih Tuhan itu jangan sampai kita dingin. Ketemu musuh, dendamnya keluar. Nah, berarti kita gak punya kasih. Itu yang bahaya. Ya, jadi yang Tuhan sampaikan sama hidup saya pada pagi hari ini adalah kasihmu jangan sampai hilang. Kasihmu sama Tuhan itu jangan sampai hilang. Kasihmu sesama juga jangan sampai hilang. Hukum Taurat yang terutama adalah kasihlah Allahmu dan kasihlah sesama. Saya pikir ya juga. Apapun saudara mau tahu tentang pengajaran A, B, C dari hamba Tuhan dari A, B, C, luar negeri, luar dalam, pokoknya mau luar angkasa sekalipun, tetap ujungnya kita harus mempraktekkan kasih. Dan jangan lupa itu. Nah, yang kedua adalah salibkan daging. Banyak nih sekarang nih anak Tuhan itu nggak mau salibin daging. Maunya yang enak. Waktu saudara namanya mau melakukan firman Tuhan, ya baik kasih yang tadi saya perkatakan, kalau saudara nggak nyalipin daging, nggak akan muncul namanya
sebuah ketaatan yang di hadapan Tuhan. Begini, jadi penyalipan daging muncul saat kita mentaati apa yang Tuhan mau. Jadi waktu saudara melakukan firman, dagingmu pasti harus disalibkan. Karena apa? Daging itu Tuhan nggak perlu. Yang roh yang harus dimunculkan. Hidup dalam sebuah kepalsuan, itu nggak buat rohmu itu akan jadi lebih baik. Ya dulu ada gembala ngomong sama saya begini, jadi gembala tuh repot, katanya. Kenapa Pak? Misalnya saya lagi sama istri, lagi berantem nih, marah-marah, ketemu jemaat, shalom. Ya jadi gembala tuh begitu. Tapi puji Tuhan saya sama istri sih nggak pernah kayak gitu ya. Kalau lagi berantem ya berantem, tapi selesaiin cepet. Berantem juga bukan berantem yang hayor gimana, enggak, langsung tak udah kelar. Ngapain lama-lama? Habis itu keluar ketemu jemaat, bolehlah shalom dan lain sebagainya. Dan ini adalah kisah nyata, bukan kisah palsu. Berantem sama istri, ketemu jemaat, shalom, apa kabar? Wah, luar biasa hari ini, luar biasa apanya? Marahnya. Ya, jadi waktu saudara menyalibkan daging atau mentaati firman Tuhan, saudara harus perlu namanya menyalibkan daging. Apa yang Tuhan mau, ya saudara harus salibkan. Kalau saudara memilih apa yang kamu mau, percayalah dagingmu akan lebih besar, rohmu akan mati. Salibin daging itu bagaimana? Puasa salah satunya. Nah, saat waktu saudara mau puasa, percayalah saudara, ada aja yang nawarin makan. Ada aja yang nawarin. Karunia tanpa buah roh sama saja dengan manipulasi, ujungnya akan jahat di mata Tuhan. Nah ini yang saya dapat hari ini. Ya di ayat 14, saya terakhir ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan berperang ganti kita setelah kita mentaati semua hal-hal yang menurut secara manusia itu mengerikan. Bagi saudara mengerikan, bagi Tuhan itu menyenangkan dia. Bagi saudara ini gak enak, bagi dia enak. Ya, apa yang kamu gak mau, Tuhan mau biasanya gitu. Saya orang yang paling takut ke rumah sakit, Tuhan izinin ke rumah sakit. Bahkan kalau perlu di rumah sakit lu tinggal. Supaya apa? Lu kalahin rasa ketakutan. Ketakutan itu perbudakan buat hidup kita. Jangan sampai sedikit apapun ya. Ketakutan yang untuk namanya kita melakukan firman Tuhan, percayalah iblis akan kerja di situ. Supaya apa? Kita jatuh. Ya, Dek. Saudara kalau ingin melihat mujizat harus berusaha. Ya, orang mau dapat uang ya, perlu kerja. Enggak ada orang ongkang-ongkang turun dari langit uang, enggak ada. Sekalipun kita ini perlu kerja. Ya, jadi untuk namanya mendatangkan kemuliaan Tuhan, saudara harus berusaha. Ya, berdoa, puasa, pikiran kita ditaklukkan, apa yang tidak Tuhan sukai, coba kita namanya kenali diri kita sendiri. Saya sering diajar sama istri saya bilang, kenali kelemahan kita. Perlu kita ketahui. Peperangan yang terbesar itu sebenarnya kenali kelemahan kita dan taklukan itu buat hidup kita. Nah, saudara coba lompat di ayatnya ini terakhir ya, benar-benar terakhir di ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu ya. Jadi Musa disuruh Tuhan itu angkat tongkat dan belalah laut tersebut. Laut ya, bukan kali kecil ya, yang kali 1 kali 2 meter, bukan. Jadi ini laut. Ya, ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Waktu saudara melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan bekerja apa yang jadi kebutuhan kita. Tembok kiri kanan itu air. Saudara kalau udah lihat kemuliaan Tuhan, kalian tuh di kiri kanan saudara itu berkat semua. Air itu bicara berkat. Tapi waktu dia melihat namanya sebuah perjalanan yang dibuka oleh Tuhan, bangsa Israel apa diem? Tidak, tetap jalan, tetap harus seberangin. Enggak Tuhan gendong pindahin begitu, enggak. Tetap harus jalan. Maksudnya begini, walaupun Tuhan sudah buka jalan buat hidup saudara, tetap namanya doa tuh harus jalan. Tetap keintiman terus jalan, puasa tetap harus dijalani. Jangan diem lagi, wah Tuhan udah tolong saya nih gini. Terus saudara diem aja, ya tetap dibantai sama orang Israel. Bukan Israel yang dibantai sama orang Mesir. Bukan Mesir yang dibantai Tuhan nanti yang ceritanya. Ya jadi saudara harus namanya tetap berjalan apa yang Tuhan mau. Setelah sampai di seberang, ya baru bangsa Mesir itu saya melihatnya ini tulah ke-11, bukan ke-10 lagi, ke-11 dibantai yang terakhir sama Tuhan. Kalau orang kan berbicara tentang tulah ke-10, bagi saya ini tulah ke-11-nya.
Mesir dilibas dengan kemuliaan Tuhan. Pergumulan apa saudara apa? Ya, nantikan Tuhan, tapi dengan namanya ikuti aturan Tuhan. Jangan saudara diem tanpa ngapa-ngapain. Ya Tuhan juga ngapa-ngapain. Nunggu saudara, saudara nunggu dia. Saling tunggu, ya gak terjadi apa-apa. Berjalanlah dengan hikmat dan pikirannya dia. Ya, kalau saudara kurang baca firman, baca. Gairah untuk namanya mengenal Tuhan itu perlu saudara tingkatkan dan terus-menerus tidak boleh berhenti sampai kapanpun. Karena hidup kita prosesnya sampai mati, diajarinya sampai kita mati. Level yang saya sudah lewati dari A, dari B, dari C, dari D. Semuanya ada lagi, naik lagi. Proses yang baru, wah saya tarik napas lagi. Tapi seperti yang saya katakan ya sama saudara tadi, ya sekali lagi yuk kita katakan sama-sama, proses itu baik buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini dilanjut sama Bu Regi. Shalom, semua diberkati saudara. Siapa yang merasa diberkati? Lambaikan tangan. Yang merasa diberkati dengan firman. Wah, ini pada aktif nggak nih kameranya? Please ya. Aktif ya. Coba angkat tangannya, coba lambaikan tangan. Hah? Ya. Aktif ya? Oke. Ini perdana, jadi banyak kurangnya ya saya minta maaf. Nanti kita perbaiki untuk selanjutnya ya. Dengan peralatan apa adanya. Terima kasih untuk firman-Nya. Saya berharap firman-Nya bisa membangun saudara-saudara dimanapun berada ya. Kita tetap satu, walaupun kita berbeda tempat, tapi biarlah kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Yuk kita sembah dulu ya. Yesus, kami puja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Bapa boleh tumbuh di tanah yang subur. Biarlah Roh Kudus kami mengerti apa yang Kau mau Tuhan. Walaupun kami diproses Tuhan, biarlah kami tetap mengucap syukur Tuhan. Karena kami percaya Bapa dalam proses membuat kami Bapa baik. Membuat kami menjadi dewasa ya Tuhan di dalam-Mu. Membuat kami mengerti apa yang Kau mau ya Roh Kudus. Dan ajari kami terus Tuhan mengerti akan isi hati-Mu. Mengerti apa yang Kau mau Bapa. Hari-hari ini semakin singkat
Tuhan. Kedatangan-Mu semakin dipercepat. Mampukan kami, persiapkan diri kami Tuhan. Biarlah api kami terus menyala-nyala di dalam-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, sekali lagi kami mohon, jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Biarlah Bapa kami rindu Bapa semua Bapa. Baik keluarga kami juga Bapa diubahkan. Keluarga kami juga mengalami pertobatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan persembahan. Kiranya Roh Kudus Engkau memberkati Tuhan. Siapapun yang mau menabur Bapa bagi pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah sekali lagi Bapa, di antara kami tidak ada yang mengalami kemiskinan, tapi semua Bapa diberkati ya Tuhan Yesus. Kalaupun yang belum dapat pekerjaan Tuhan, biarlah mereka juga diberkati Tuhan, diberikan pekerjaan. Mereka yang usaha Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Kau berikan pelanggan dari kiri kanan Bapa, semua Bapa dari segala penjuru ya Tuhan. Baik mereka yang bekerja Tuhan, biarlah Roh Kudus Kau naikkan Bapa salary mereka ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada kemandulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Ini untuk ada yang mau, kalau ada yang mau menabur, silakan untuk setiap pekerjaan Tuhan. Nah ini persembahan ya, persekutuan doa ini bisa lihat di layar ya. Ya bisa lihat di layar. Kalau memang ini bisa, ya, sip. Ya bisa lihat di layar persembahan PDI ini 6825136090 atas nama Regi DE Simanjuntak. Untuk Zoom berikutnya nanti saya kabari ya saudara, seizin Tuhan nanti bulan depan kita akan melakukan Zoom lagi. Biarlah Roh Kudus, semua jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya, dari daerah, dari luar negeri semua juga boleh ikut ya. Saya minta maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan. Jujur sebenarnya saya lagi sakit ya. Ini suara lagi nggak enak, badan juga kurang baik ya. Jadi ya tetap harus memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bersatu hati, kita berdoa ya. Si Tuhan, siapapun mereka Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, yang sudah Bapa mengikuti Zoom, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami melakukan dengan kerendahan hati, bukan karena kami bisa, karena kami rindu Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka terpuaskan oleh Engkau Tuhan. Bapa, kami serahkan Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyempurnakan dari awal, pertengahan hingga akhir. Karena semua kesempurnaan milik-Mu, kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini mari angkat tangan saudara. Pada saat ini Bapa, kami mau menerima berkat-Mu. Kami menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kami percaya kami mendapat jaminan-Mu Bapa, dan ada perkenanan-Mu ya Tuhan yang akan Kau berikan bagi kami. Dimanapun kami berada ada proteksi-Mu ya Tuhan. Ada darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami. Baik itu di Taiwan, baik itu di Jambi, baik itu di Pekanbaru, baik itu di Bogor, baik itu dimanapun berada Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan kami diproteksi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.